Cegah kecurangan pemilu, relawan Anies bentuk posko rakyat di 81.000 desa. Ratusan simpul relawan. Ya pemilu ya seperti ini suasananya. Suasananya riang, suasananya gembira, namun juga bahwa ada edukasi politik di situ. Sehingga nanti harapannya masyarakat tidak lagi menentukan pilihan atas dasar sentimental, tapi justru bagaimana agar masyarakat melakukan pilihan-pilihan politik itu lebih kepada mengedepankan rasionalitas. Sehingga dia bisa melihat mana calon yang punya rekam jejak yang baik. Terus yang kedua, dia juga mampu melihat bahwa mana pemimpin yang punya visi ke depan. Hari ini pembentukan cabang yang terdiri dari 7 kecamatan di bawah DPD Tangerang Selatan. Ini menjadi sebuah amunisi yang luar biasa. Kami semuanya tentu harus berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Cegah kecurangan pemilu, relawan Anies bentuk posko rakyat di 81.000 desa. Ratusan simpul relawan. Anies Baswedan yang tergabung dalam Forum Komunikasi atau Forkom membentuk posko relawan Anies bernama Posko Rakyat atau Poskora. Posko yang dibentuk Forkom relawan Anies yang diinisiasi oleh mantan tim TGUPP Anies Baswedan, Tatap Ujiati, akan mencegah terjadinya kecurangan pemilu 2024. Forkom merilis Poskoro Minggu 9 April 2023 di Rumah Makan Raden Bahari Mampang, Jakarta Selatan. Ketua Panitia Launching Poskora Ali Yusuf mengatakan launching posko ini dihadiri oleh 350 orang dari 167 simpul relawan di seluruh Indonesia. Sementara itu, simpul relawan AP24 LAAD Asadi menyatakan posko ini akan didirikan di 81.000 desa di Indonesia. Posko ini dibentuk demi mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Siap mendukung berdirinya posko di 81.000 desa sesuai jumlah desa di Indonesia dalam waktu 6 bulan ke depan, kata Laude dalam keterangannya. Adanya posko satu desa satu posko dapat mencegah kecurangan dalam pemilu di Pilpres 2024 nanti. Lanjutnya, pendirian posko ini juga disebut untuk mendekatkan Anies Baswedan kepada masyarakat. Janas APBW Dendi Susianto mengatakan, selain mencegah kecurangan, posko ini juga sebagai wadah informasi bagi masyarakat. Posko tidak hanya dimaksudkan sebagai pusat kegiatan para relawan Anies Baswedan, namun juga untuk rakyat kebanyakan yang memerlukan informasi tentang Anies Baswedan. Lebih jauh, nantinya Poskora akan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan di TPS, ujar dia. Dalam sepenuhnya, Ketua Panitia Poskora Ali Yusuf menegaskan posko ini akan menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kampanye putih yang mengedepankan akuntabilitas, terus, clean, dan responsibel. Maksud dan tujuan utamanya yakni memenangkan Anies mewujudkan perubahan bagi Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan, imbuhnya. Hari ini pembentukan cabang yang terdiri dari 7 kecamatan di bawah DPD Tangerang Selatan. Ini menjadi sebuah amunisi yang luar biasa. Kami semuanya tentu harus berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Ya pemilu ya seperti ini suasananya. Suasananya riang, suasananya gembira, namun juga bahwa ada edukasi politik di situ. Sehingga nanti harapannya masyarakat tidak lagi menentukan pilihan atas dasar sentimental, tapi justru bagaimana agar masyarakat melakukan pilihan-pilihan politik itu lebih kepada mengedepankan rasionalitas. Sehingga dia bisa melihat mana calon yang punya rekam jejak yang baik. Terus yang kedua, dia juga mampu melihat bahwa mana pemimpin yang punya visi ke depan. Cegah kecurangan pemilu, relawan Anies bentuk posko rakyat di 81.000 desa.
Ratusan simpul relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Forum Komunikasi atau Forkom membentuk Posko Relawan Anies bernama Posko Rakyat atau Poskora. Posko yang dibentuk Forkom Relawan Anies yang diinisiasi oleh mantan tim TGUPP Anies Baswedan, Tatak Ujiati, akan mencegah terjadinya kecurangan pemilu 2024. Forkom merilis Poskoro Minggu 9 April 2023 di Rumah Makan Raden Bahari Mampang, Jakarta Selatan. Ketua Panitia Launching Poskora Ali Yusuf mengatakan launching posko ini dihadiri oleh 350 orang dari 167 simpul relawan di seluruh Indonesia. Sementara itu, simpul relawan AP24 LAAD Asadi menyatakan posko ini akan didirikan di 81.000 desa di Indonesia. Posko ini dibentuk demi mencegah terjadinya kecurangan pemilu. Siap mendukung berdirinya posko di 81.000 desa sesuai jumlah desa di Indonesia dalam waktu 6 bulan ke depan, kata Laude dalam keterangannya. Adanya posko satu desa satu posko dapat mencegah kecurangan dalam pemilu di Pilpres 2024 nanti. Lanjutnya, pendirian posko ini juga disebut untuk mendekatkan Anies Baswedan kepada masyarakat. Janas APBW Dendi Susianto mengatakan, selain mencegah kecurangan, posko ini juga sebagai wadah informasi bagi masyarakat. Posko tidak hanya dimaksudkan sebagai pusat kegiatan para relawan Anies Baswedan, namun juga untuk rakyat kebanyakan yang memerlukan informasi tentang Anies Baswedan. Lebih jauh, nantinya Poskora akan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kecurangan di TPS, ujar dia. Dalam sepenuhnya, Ketua Panitia Poskora Ali Yusuf menegaskan posko ini akan menjadi garda terdepan dalam melaksanakan kampanye putih yang mengedepankan akuntabilitas, terus, clean, dan responsibel. Maksud dan tujuan utamanya yakni memenangkan Anies mewujudkan perubahan bagi Indonesia dalam bingkai persatuan dan kesatuan, imbuhnya. Hari ini pembentukan cabang yang terdiri dari 7 kecamatan di bawah DPD Tangerang Selatan. Ini menjadi sebuah amunisi yang luar biasa. Kami semuanya tentu harus berkolaborasi untuk mewujudkan cita-cita bersama. Ya, pemilu ya seperti ini suasananya. Suasananya riang, suasananya gembira, namun juga bahwa ada edukasi politik di situ. Sehingga nanti harapannya masyarakat tidak lagi menentukan pilihan atas dasar sentimental, tapi justru bagaimana agar masyarakat melakukan pilihan-pilihan politik itu lebih kepada mengedepankan rasionalitas. Sehingga dia bisa melihat mana calon yang punya rekam jejak yang baik. Terus yang kedua, dia juga mampu melihat bahwa mana pemimpin yang punya visi ke depan.